Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Laude sebagai Ketua Forum Rektor Indonesia yang saya hormati, moderator, serta para pimpinan perguruan tinggi yang hadir pada kesempatan ini, saya bersyukur sekali pada pagi hari ini bisa hadir di sini. Dan pertama-tama saya ingin mengapresiasi Forum Rektor karena acara seperti ini telah menghadirkan partai-partai politik di tengah masyarakat intelektual, dan itu artinya demokrasi kita bergerak ke depan menjadi jauh lebih berkualitas dan mudah-mudahan bisa mengimbangi satu tren yang kuat dari demokrasi populis yang sekarang ini sedang berkembang, sehingga dengan menjadikan komunitas akademik ini sebagai panggung demokrasi, kita memastikan bahwa masa depan demokrasi kita menjadi jauh lebih baik daripada sebelumnya, insya Allah. Yang kedua, pada kesempatan ini saya tidak menyampaikan agenda, tetapi saya akan menyampaikan visinya terlebih dahulu. Karena menurut saya pemilu 2014 yang akan datang menjadi penting, bukan terutama karena akan ada shifting of power, tetapi lebih dari itu yang akan terjadi justru menurut saya adalah shifting of history, peralihan gelombang sejarah, peralihan sejarah. Dan menurut saya politik hanya akan menjadi relevan kalau politik mampu membaca perubahan-perubahan penting yang terjadi di tengah masyarakat. Tetapi perubahan-perubahan penting yang terjadi di tengah masyarakat itu hanya bisa kita baca kalau kita menariknya ke dalam satu perspektif yang lebih luas, yaitu perspektif peradaban, perspektif sejarah. Itu sebabnya saya ingin memulai ini, menjelaskan visi ini dengan sebuah teori tentang gelombang ketiga sejarah Indonesia. Saya mempelajari sejarah Indonesia. Saya bukan seorang sejarawan pada dasarnya dan juga bukan seorang peramal masa depan, bukan seorang futurolog. Tapi saya sampai pada kesimpulan bahwasanya sebagai bangsa kita telah melewati kira-kira dua gelombang besar transformasi penting dalam sejarah kita, dan kita sekarang ini akan memasuki gelombang yang ketiga. Gelombang pertama saya menyebutnya sebagai gelombang menjadi Indonesia. Gelombang kedua itu gelombang menjadi negara bangsa modern. Dan nanti sebagian dari persoalan kedaulatan ini ada dalam kaitannya dengan sovereignty yang terkait dengan konsep dasar dari negara bangsa modern. Yang ketiga itu adalah gelombang baru, dan saya belum punya nama untuk gelombang ini kecuali bahwa ini adalah gelombang yang ketiga. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini juga bisa berpartisipasi memberikan nama apa yang tepat untuk gelombang yang ketiga ini. Kalau kita membuat satu parameter bahwa satu gelombang sejarah itu berlangsung dalam kurun waktu, jadi satuan waktunya lebih besar, berlangsung dalam kurun waktu yang agak panjang sesuai dengan semangat zaman yang ada di dalam yang ada dalam kurun waktu itu. Nah, gelombang pertama ini kira-kira berlangsung dari abad ke-17 sejak hadirnya imperialisme ke Indonesia sampai dengan pertengahan abad ke-20, persis ketika kita memproklamasikan kemerdekaan kita. Saya membuat parameter seperti ini, pemicu dari satu gelombang atau drive-nya apa, kemudian yang kedua nilai-nilai yang berkembang pada periode itu, dan yang ketiga output-nya apa. Indonesia ini adalah sebuah nama yang tidak pernah ada ketika Belanda atau Eropa secara umum datang ke sini. Ini adalah sebuah kawasan yang dijajah oleh Belanda dahulu. Terdiri dari kerajaan-kerajaan kecil yang merupakan basic structure dari politiknya, dan terdiri dari etnis-etnis kecil yang merupakan basic structure dari
masyarakat. Jadi struktur dasar masyarakatnya adalah etnis, struktur dasar politiknya adalah kerajaan. Begitu imperialisme Eropa datang ke sini, ada Portugis, ada Spanyol, ada Inggris, dan yang paling lama, paling luas juga wilayah jajahannya adalah Belanda. Kita sampai pada satu kesadaran bahwa ternyata etnis-etnis kecil ini, kerajaan-kerajaan kecil ini tidak bisa mempertahankan diri. Tapi kenapa ini perlu waktu yang sangat lama? Karena penjajahan itu tidak berlangsung di seluruh wilayah sekaligus, sehingga kesadaran itu tidak merata. Kesadaran ini mulai merata terutama di akhir abad ke-19 dan lebih kuat lagi di awal abad ke-20 yang ditandai dengan munculnya pergerakan nasional. Jadi istilah Indonesia itu pada mulanya adalah istilah etnis, istilah etnografi. Kemudian berkembang menjadi istilah geografi, dan selanjutnya ketika integrasi wilayah Hindia Belanda semakin luas dan mencapai seluruh wilayah Indonesia sekarang ini, maka dia disebut sebagai, dia menjadi istilah ekonomi politik yang merujuk kepada teritori dan kesatuan ekonomi politik dalam satu wilayah. Nah, itu istilah ide tentang Indonesia itu. Jadi pada mulanya tidak ada satu negara yang dijajah. Jadi Indonesia ini baik sebagai bangsa maupun sebagai negara justru lahir sebagai respon terhadap penjajahan. Dan itulah pentingnya kita menilai sesuatu dalam perspektif sejarah. Karena dalam sejarah itu, pergerakan sejarah itu bergerak dalam dialektika antara challenge and response. Ada tantangan dan ada respon. Imperialisme itu tantangan bagi komunitas yang ada di kawasan ini, yang struktur dasar politiknya adalah negara dan struktur dasar sosialnya adalah etnis. Lalu kemudian karena struktur dasar ini semuanya tidak bisa kita pertahankan, maka kita bermetamorfosis atas dasar satu kesadaran kolektif yang sama bahwa ini tidak relevan lagi. Kita perlu identitas baru. Kita perlu satu simpul yang lebih besar. Simpul yang lebih besar ini adalah bangsa. Kita keluar dari ikatan-ikatan primordial kita, masuk ke simpul yang lebih besar namanya bangsa, dan kita mencari satu struktur politik baru yang lebih besar daripada kerajaan-kerajaan kecil ini, dan itulah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalau kita membedah pada hari kelahirannya tentang apa makna Indonesia itu, apa ide yang ada di kepala orang-orang, para founding fathers tentang Indonesia itu, dan apa nilai-nilai utama yang ada pada mereka itu, kira-kira kita menemukan ini. Intinya adalah solidaritas dan gotong royong. Kadang-kadang kalau kita melihat untuk membuat simbolisasi yang sederhana, solidaritas dan gotong royong inilah yang membuat kita mampu menyederhanakan semua kerumitan yang disebabkan oleh kemajemukan kita. Kita ini bangsa yang terlalu majemuk, tetapi bisa kita reduksi menjadi sesuatu yang sederhana dalam simpul yang lebih besar, karena kita punya kesadaran yang sama yang disebabkan oleh penderitaan yang lama, yaitu solidaritas dan gotong royong, kebersamaan ini. Saya suka menjadikan batik sebagai satu simbol. Batik ini adalah, kalau kita lihat pakaian batik kita, ini adalah contoh tentang kerumitan yang disederhanakan. Ini adalah contoh dari kerumitan yang harmoni, dan itu adalah simbol budaya kita semuanya. Itulah yang menandai lahirnya yang menandai lahirnya Indonesia itu. Dan kalau kita lihat ide dasar dari semua pergerakan nasional itu bergerak dari sini. Digerakkan oleh collective mind itu tadi. Dan itu sebabnya saya selalu mengatakan bahwa ada dua momentum penting dalam periode ini sebagai peaknya, sebagai puncak dari gelombang yang pertama ini. Yang pertama adalah Sumpah Pemuda, yang kedua proklamasi. Sumpah Pemuda ini menandai lahirnya kita sebagai bangsa, karena tidak gampang bagi kita semuanya, terutama pada poin tentang bahasa, memilih satu bahasa untuk dari sekitar 300 bahasa yang ada di Indonesia. Dan saya kira ada satu pertanyaan penting di sini. Kenapa bukan bahasa Jawa yang dijadikan sebagai bahasa nasional? Ya kan? Padahal ini bahasa mayoritas.
Saya kemarin ke waktu peringatan Hari Pahlawan ke Pulau Penyengat, datang ke ziarah ke makam pendiri orang yang disebut sebagai Bapak Bahasa Melayu, Raja Ali Haji. Salah satu sebab kenapa bahasa Indonesia itu dijadikan sebagai bahasa nasional adalah karena kesederhanaannya. Bahasa Indonesia ini di antara semua bahasa etnis, ini adalah bahasa yang paling sederhana. Dan yang kedua, mengandung nilai-nilai egalitarianisme. Tidak ada hierarki dalam bahasa Indonesia. Dan bahasa ini saking sederhananya, tidak punya konsep waktu. Ya kan? Dia tidak punya past, present, future. Itu tidak ada dalam konsep. Tenses dalam bahasa Inggris ada 16 kan? Bahasa Indonesia tidak. Kata kerjanya tidak berubah, tinggal Anda tambah untuk menetapkan waktunya. Sudah, sedang, akan. Ya kan? Tapi ini pula lah kekuatannya. Kosakatanya tidak terlalu banyak, tetapi ini juga kekuatannya karena flexibility dalam tata bahasanya, maka dia mampu menyerap bahasa-bahasa luar itu secara cepat. Coba bayangkan dalam bahasa Indonesia kita itu ada lebih dari 2.500 kosakata Arab. Saya tidak tahu berapa jumlah bahasa Portugis, bahasa Inggris, bahasa Belanda dalam dalam kosakata bahasa Indonesia. Tetapi juga di dalam bahasa inilah kita tidak mengenal hierarki, karena masyarakat baru Indonesia ini yang lahir pada gelombang pertama ini benar-benar masyarakat yang kelak itu tidak akan punya hierarki. Dan ini nanti akan saya jelaskan di gelombang ketiga ini. Salah satunya dimulai dari bahasa. Kata bung yang kita dipakaikan untuk Bung Karno itu kan untuk menunjukkan hilangnya hierarki, kesamaan. Nah, tetapi sekali lagi, berapa ratus tahun yang kita perlukan untuk sampai pada kesimpulan yang sederhana bahwa kita perlu satu bahasa dari sekitar 300-an bahasa yang ada di Indonesia. Nah, itulah yang gelombang pertama. Dan karena itu, Sumpah Pemuda saya sebut sebagai momentum lahirnya kita sebagai bangsa. Dan ada fondasi yang kuat karena kita kemudian punya identitas baru. Kita keluar dari ikatan primordial yang sempit kepada ikatan yang lebih besar namanya bangsa. Kita keluar dari ikatan politik yang kecil, keluar kepada satu ikatan politik yang lebih besar namanya negara. Dan inilah yang kita proklamasikan pada 17 Agustus itu tadi. Sekarang masih ada kalau nggak salah asosiasi Sultan-Sultan, masih ada asosiasinya. Dan saya kira itu perlu dipertahankan untuk membuat kita sadar bahwa ini salah satu warisan dari kebesaran jiwa orang-orang yang disadarkan oleh pukulan sejarah yang terlalu telak akibat penjajahan itu tadi. Nah, itu yang pertama, gelombang yang pertama. Gelombang yang kedua ini adalah saya sebutnya sebagai gelombang menjadi negara bangsa modern. Ketika Indonesia ini lahir, konsep negara bangsa itu justru sedang berada pada puncaknya. Dan hampir semua ide yang berkembang dari para founding fathers ini adalah tentang format negara yang akan kita bentuk. Itu adalah format negara bangsa. Sampai sekarang saya kira di seluruh dunia hampir semuanya menggunakan format negara bangsa seperti di nation state, sebagai format yang paling banyak dipakai dalam 400 tahun terakhir ini. Dan kita masuk, ketika kita merdeka, kita masuk ke situ persis di awalnya, di tengah-tengah ketika konsep itu sedang merajai seluruh ide-ide politik di dunia, dan Indonesia adalah bagian yang mengikuti ide itu. Tapi persoalannya adalah ketika kita merdeka itu, kita didrive oleh dua hal. Yang pertama dari internal, itu ada usaha pencarian sistem politik dan ekonomi yang kompatibel dengan sejarah dan budaya kita. Sementara dari luar, kita pasti terpengaruh secara sangat kuat oleh konstelasi perang dingin.